5, 4, 3, 2, 1. Para pastor, suster, bruder, bapak ibu, kaum muda, anak-anak, seluruh umat Katolik Sekuskupan Palangkaraya yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita memasuki masa Prapaskah, kesempatan untuk menyiapkan diri menyambut hari raya paling penting untuk hidup beriman kita, Hari Kebangkitan Kristus. Hari itu menjadi penentu hidup beriman kita, sebab tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Bersamaan dengan itu, seluruh gereja sedang berada dalam proses bersinode. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, Bapak Paus Fransiskus membuka sinode seluruh gereja Katolik itu. Minggu berikutnya tanggal 17 Oktober tahun 2021, di setiap keuskupan juga dibuka sinode yang sama. Uskup Palangkaraya membuka sinode itu di katedral dalam rangka merayakan Ekaristi untuk Missio Canonica Stipas. Selanjutnya dibentuklah tim sinode yang menindaklanjuti secara praktis dan detail apa yang perlu dilaksanakan untuk bersinode dengan sebaik-baiknya. Tim sudah bertindak dan sudah mengambil langkah-langkah konkret untuk melaksanakan sinode itu. Pada pertemuan para pastor di Aula Manya Keuskupan Palangkaraya, Rabu 6 Februari sampai Sabtu 19 Februari, tim sinode telah menyampaikan apa yang perlu dilaksanakan oleh para pastor dan umat untuk mengambil bagian dalam sinode itu. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus pada hari Minggu 10 Oktober di Basilika Santo Petrus, Paus menjelaskan arti sinode dengan mengutip Injil Markus bab 10 ayat 17. Seorang kaya datang kepada Yesus pada waktu ia berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Ia seringkali menunjukkan kepada kita Yesus dalam perjalanan. Dia berjalan bersama orang-orang dan mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran yang mengintai hati mereka. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak ditemukan di tempat yang rapi dan teratur, jauh dari kenyataan, tetapi selalu berjalan di sisi kita. Dia menemani kita di mana kita berada, di jalan kehidupan yang sering kali berbatu. Hari ini saat kita memulai proses sinode ini, marilah kita mulai dengan bertanya pada diri kita sendiri, kita semua, paus, uskup, imam, religius, dan awam. Apakah kita, komunitas Kristiani, mewujudkan saya Tuhan ini, yang menempuh jalan sejarah dan berbagi dalam kehidupan umat manusia? Apakah kita siap untuk petualangan perjalanan itu? Atau apakah kita takut akan hal-hal yang tidak diketahui dan lebih memilih untuk berlindung dengan alasan yang biasa, tidak ada gunanya? Atau kita mengatakan kita selalu melakukan dengan cara ini? Merayakan sinode berarti berjalan di jalan yang sama, berjalan bersama. Mari kita melihat Yesus. Pertama, dia berjumpa dengan seorang kaya di jalan. Dia kemudian mendengarkan pertanyaannya, dan akhirnya dia membantunya membedakan apa yang harus orang itu lakukan
untuk mewarisi kehidupan kekal, menjumpai, mendengarkan, dan memahami. Dan itulah yang ingin kita kerjakan dalam sinode ini. Secara singkat, 3 kata kunci yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam sinode ini yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Adapun tujuan utama dari sinode gereja itu antara lain meningkatkan bagaimana Roh Kudus yang membimbing perjalanan kita melalui sejarah dan memanggil umat beriman untuk memberi kesaksian tentang kasih Allah itu. Juga menghidupi proses gerejawi yang partisipatif dan inklusif, memberi kesempatan semua saja, utamanya yang terpinggirkan, untuk mengekspresikan diri, untuk didengar, agar bisa berkontribusi pembangunan umat Allah. Juga mengakui dan menghargai kekayaan dan keberagaman karunia dan karisma yang dianugerahkan Roh Kudus demi kebaikan komunitas dan bermanfaat untuk sesama. Selanjutnya, sinode membagi tema-tema percakapan rohani menjadi 10 bagian, namun saya hanya membagikan beberapa dan tekanan pada Keuskupan Palangkaraya. Ialah sahabat-sahabat dan perjalanan itu perlu direnungkan. Mendengarkan sebagai langkah pertama untuk bersinode, berbicara tegas dan menyatakan sikap, berbagi tanggung jawab untuk kita bersama, dialog di dalam gereja dan masyarakat, ekumenisme, berdialog dan bersaudara-saudari dengan saudara Kristen. Kemudian yang disampaikan untuk keuskupan kita adalah menimbang-nimbang dan memutuskan. Mengingat banyaknya tema, maka setiap keuskupan mendapat pilihan tema yang menjadi pusat pembicaraan. Keuskupan Palangkaraya mendapat tema nomor 9, menimbang-nimbang dan memutuskan, sehingga panitia sinode keuskupan telah mengatur proses bersinode dengan jadwal dan programnya. Hasil dari pembicaraan tentang tema yang sudah ditunjuk akan dirangkum dan diserahkan ke Konferensi Wali Gereja atau KWI. Selanjutnya, apa yang dikumpulkan di tingkat KWI akan dirangkum dan akhirnya dikirim ke sinode di Roma. Umat seluruh Keuskupan Palangkaraya diharapkan untuk mendukung seluruh proses sinode ini dengan ikut serta secara aktif menurut kemampuan dan tugasnya untuk memberikan sumbangan seperti yang sudah dibagikan oleh tim sinode ke paroki masing-masing. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah mendoakan doa Ad Sumus Sancte Spiritus. Kami berdiri di hadapanmu ya Roh Kudus. Dari Kapel Asensio di Keuskupan, marilah kita dukung doa ini secara bersama-sama dari tempat masing-masing. Tuhan memberkati.